Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali mereview film nih, yaitu film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Oke, film Resident Evil ini ternyata film remix nih, alias film reborn yang kembali difilmkan. Kali ini unsur gamenya yang diadaptasi dari game kan ini ya film, itu lebih otentik dibandingkan film film sebelumnya yang sudah terkenal lah ya sama pemeran yang ikonik itu. Oke, Resident Evil Welcome to Raccoon City, langsung saja review film. Oke, film Welcome to Raccoon City alias Resident Evil ini adalah film dari Resident Evil yang selanjutnya nih. Sebenarnya ini adalah film ketujuh juga lah ya, sequel, cuman lebih ke reboot lah ya. Cuman di sini tidak akan ada unsur yang dominan dari karakter sebelumnya. Ya, ini masih sama ya, film zombie yang merupakan dari uji coba dari Umbrella ya, corporation atau perusahaan yang suka membuat antivirus dan juga zombie-zombinya tentunya. Nah, film ini adalah di mana kejadian masa lampau di Raccoon City yang menyebabkan si Umbrella-nya ini atau corporation-nya, apa namanya, si perusahaannya ini pindah dan meninggalkan suatu kota yang bernama Raccoon City, yang dimana itu tempatnya kosong, tidak banyak penghuni. Namun ada beberapa orang yang bekerja di sana sebagai kepolisian, intelijen, dan juga ada beberapa teknisi-teknisi yang masih berada di sono. Waktu itu di situ ada apa namanya, kayak semacam rumah singgah atau bisa dikatakan panti asuhan ya, yang dimana ada dua karakter utama di film ini yang terlahir di sana nih, di rumah singgah itu, di panti asuhannya. Dia tumbuh besar bersama hal-hal yang misterius, di mana mereka tidak mengetahui apa itu Umbrella, apa itu zombie-zombie dan segala macamnya. Dan akhirnya mereka terpisah di suatu project Umbrella tentu saja. Nah, tumbuh besarlah mereka berdua. Nah, si ceweknya ini, si karakter kan cewek dan cowok nih, adik kakak. Si ceweknya ini akhirnya memutuskan untuk kembali menemui si kakaknya nih. Dia sudah lama banget gak ketemu. Si ceweknya ini udah keluar dari apa namanya, Raccoon City-nya ini, yang terisolasi ya tentunya. Cuman si cowoknya masih ada di sono. Nah, akhirnya si karakter cewek ini, si adiknya langsung kembali ke sana karena beberapa alasan. Nah, ternyata ketika mereka di sana, si ceweknya ini ke sana, ada kejadian-kejadian yang akhirnya dia tahu apa itu Umbrella dan apa yang terjadi di sana. Jadi si cowok yang udah lama di sana merasa kota ini baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang aneh. Karena dia juga diangkat sebagai kepolisian. Cuman kebelakangan ini akhirnya dia mengetahui bahwa dia telah terjebak di Raccoon City, yang dimana Raccoon City akan dimusnahkan total oleh perusahaan Umbrella tersebut. Nah, ada hal-hal apa aja nih? Di sini actionnya unsurnya banyak banget. Cuman zombie-zombinya nggak terlalu banyak nih. Tapi adalah zombie-zombie yang masih berkeliaran di sekitarannya. Cuman lebih ke misterius, horornya dapat banget kali ini. Misterinya dapat banget. Dibandingkan yang sebelumnya action full. Makin lama tuh zombie makin kuat. Cuman kali ini udah sedikit dilaukan ya. Si zombinya itu kekuatannya lebih lemah. Ibaratnya kayak permulaan kembali nih. Cuman ada juga zombie yang kuat. Tapi bukan masalah zombinya di sini, tapi lebih ke kotanya yang akan dihancurkan oleh si Umbrella tersebut. Jadi bisa dikatakan film ini masih layak lah untuk ditonton bersama keluarga, ataupun sendirian di kamar ya, untuk mengisi akhir pekan kalian. Film ini sudah turun layar ya di bioskop karena dia tayang di akhir bulan yang lalu, akhir tahun lah lebih tepatnya. Cuman masih banyak kok film atau web-web yang menayangkan film ini. Jadi langsung kalian cari saja Resident Evil Welcome to Raccoon City. Itu film seru banget,
bisa ditonton kapanpun dimanapun. Nah, buat pencinta film Resident Evil wajiblah nonton ini, walaupun akan sedikit berbeda dengan film sebelumnya. Oke, film ini dibintangi oleh Kaya Scodelario yang berperan sebagai Claire Redfield. Nah, ini si ceweknya ini, adiknya yang gue bilang tadi. Lalu ada Robbie Amell sebagai Chris Redfield. Nah, ini juga sama nih, tapi dia bekerja di anggota kepolisian di sana. Lalu ada Hannah Zone Kamen, Tom Hopper, Avan Jogja, Donald Legui, Mel McDonagh, lalu Lely Gao, Chad Rock, Mariana Mazeppa, dan lain-lain. Banyak pemeran-pemeran bukan baru juga lah ya, film pemeran-pemeran kelas B yang main di sini. Tidak banyak bintang-bintang populer, cuman film ini seru. Lebih ke indie banget lah film ini. Film ini masih ditulis oleh Johannes Robert dan juga diproduksi oleh James Harris, Heather Gorenstein, dan Robert Kulzer. Nah, sutradaranya sama Johannes juga di sini. Ya, film ini cocok lah buat kalian yang ingin menonton film horror, action, fantasi juga bisa dikatakan seperti itu. Untuk gua pencinta film Resident Evil yang sebelumnya ya, sedikit bukan kecewa sih, sedikit ngerasa berbeda dengan film-film Resident Evil sebelumnya, jadi mengurangi ekspektasi gua pada film ini. Dan setelah nonton ternyata ekspektasi gua benar, hal ini biasa aja, jadi sedikit menurun. Cuman gak tahu ya akan dibuat berapa film ini, mungkin trilogi atau ya kita nantikan lah. Namanya film dengan nama besar seperti Resident Evil harusnya sih mendapatkan cuan yang lebih ya. Cuman kita lihat saja apakah sukses Resident Evil kali ini. Oke, sekian dulu dari gua tentang Resident Evil. Untuk gua sih rate-nya ya, penilaiannya adalah 7,2 dari 10. Jadi biasa lah ya, cuman nggak jelek-jelek amat, bisa dinikmati dan cukup menghibur. Oke, terima kasih sudah menonton video gua sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.